Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya melihat bahwa Habib Rizik itu merasa hak-haknya itu tertahan atau ditahan atau dibikin sedemikian rupa tidak bisa keluar dari Arab Saudi tanpa ada kejelasan. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Ya, mestinya ini menjadi tugas dari pemerintah. Habib Rizik sendiri sudah berusaha berkali-kali ingin kembali ke Indonesia, sudah beli tiket bahkan sempat 3 kali. Apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan itu yang ikutnya tidak banyak juga. Ini kalau pemerintah mau, saya katakan 1 hari aja selesai sebenarnya urusannya gitu. Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat. Gitu. Ada invisible hand atau pihak atau oknum yang menginginkan Habib Rizik tidak kembali ke Indonesia. Tapi kan mungkin sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu. Bahwa memang ada upaya pengasingan kepada Habib Rizik. Nah, ini yang saya kira harus dijawab oleh negara. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Adalah satu refleksi kegagalan dari pemerintah untuk melindungi warganya. Ya, mestinya diplomasi pemerintah cukup jelas dalam hal ini. Tidak boleh ada negara yang bisa menahan warganya, apalagi tidak mempunyai kesalahan. Berita mengenai kepulangan Rizik Syihab memang sedang ramai diperbincangkan. Drama dan kontroversi mewarnai pemberitaan. Dimulai dari pencekalan, overstay, perpanjangan visa, hingga campur tangan pemerintah didramakan oleh Rizik dan pengikutnya. Namun sayang, semua drama yang dibangun sejak pengumuman pada saat demo Undang-Undang Ciptaker itu tamat seketika tatkala Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh membongkar segala kebusukan dari drama yang dibangun. Iya, dari sekian banyak berita yang malang melintang tentang kepulangan Rizik Syihab ini, yang paling lucu adalah adanya pernyataan dari Rizik Syihab sendiri bahwa dirinya tidak pernah melanggar hukum atau aturan dari negara Arab Saudi. Jadi, Rizik Syihab tak rela kalau kepulangannya itu karena masalah overstay. Oleh karenanya saya nyatakan, mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Bahkan, Rizik Syihab mengumbar ancaman bahwa dia akan menggugat setiap orang, baik rakyat jelata maupun pejabat pemerintah yang menuduhnya pulang karena masalah overstay. Tapi, kebenaran itu tak akan goyah karena sejuta rekayasa, dan kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan. Sementara, agama yang menyatakan bohong itu dosa, hanya berpangku tangan tak berdaya menghentikan manusia untuk berbuat dosa. Seperti biasa, Rizik ini juga tak mengakui pemerintahan yang sekarang, sehingga tanpa malu-malu dia membuat video penolakan bantuan hukum dari KBRI yang menuai reaksi dari seorang Fadlizon. Fadlizon yang juga seorang anggota DPR RI dari Gerindra, yang mana ketua partainya sudah menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, masih juga nyinyir dan membandingkan kasus Rizik dengan kasus Rehat Sinaga yang mendapatkan bantuan hukum dari Indonesia. Wah, ini kan sesuatu yang berbeda, Bro Fadli. Bagaimana Indonesia atau pemerintah kita, atau tepatnya Menko Polhukam Mahfud MD atau pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abikabil memberikan bantuan jika Riziknya saja tidak meminta bantuan atau tidak mau dibantu? Bagaimana pemerintah mau membantu jika Rizik tidak membuka pintu hatinya untuk dibantu?
Bagaimana bisa membantu jika dibantu membuat video penolakan bantuan dengan kata-kata kasar dan tidak terdidik? Kini kita setuju dengan Pak Mahfud MD. Bagaimana pemerintah mau turun tangan membantu apabila yang mau dibantu itu tidak menyerahkan dokumen dan bersedia menandatangani dokumen tersebut? Dan si Fadlizon ini membuat sebuah perdebatan lewat Twitter dengan Menko Polhukam Mahfud MD soal kepulangan Rizik yang ternyata dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi yang melakukan pelanggaran imigrasi. Awal perdebatan dimulai dari Fadlizon yang mempertanyakan mengapa tidak ada bantuan hukum dari Rizik, yang langsung diskakmat oleh Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitternya. Reinhardt di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizik Syihab atau HRS di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko Mahfud MD dan Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil dan ironis. Selamat datang HRS, tulis Fadlizon di Twitternya sambil memainkan tagar Ahlan wa sahlan IBHRS dan juga men-tag akun Menteri Luar Negeri. Anggota dewan kok ikut-ikutan main tagar sih? Sebagai rakyat kita sangat malu. Kelakuannya mirip dengan buzzer ketimbang anggota DPR RI. Gak ada elegan-elegannya gitu. Tapi Fadli ini kok kurang ajar ya sama imam besar. Masa dibandingkan sama predator sih? Mahfud MD kok diintimidasi? Itulah yang ada di benak kita ketika membaca cuitan Fadlizon tersebut. Bang Fadli, dengarkan, Anda memilih musuh yang salah. Mahfud pun membalas telak nyinyiran Fadlizon itu. Pak Fadlizon, awal-awal saya jadi Menko Polhukam, saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizik. Maksud saya akan membantu jika diperlukan. Tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus? Tulis Mahfud di akun Twitternya. Dalam video tersebut terlihat Rizik tengah bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis rezim zalim Indonesia untuk mencabut cekal saya di Saudi Arabia, ucap Rizik. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Lah, orang dianya yang gak mau ditolong malah bersumpah demi Allah. Terus pemerintah yang disalahkan. Terus kalau pemerintah diam karena ditolak pertolongannya, terus dia nyalahin pemerintah. Itu sama dengan termakan sumpah sendiri dong. Plak, tuampolan pun kena Fadlizon. Namun Fadlizon pun masih membantah. Pak Mahfud, saya tak tahu latar belakang pernyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang menggiringnya. Namun, kalaupun HRS tidak meminta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu? Balas Fadlizon. Langsung saja kita lihat balasan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Nuampol lagi. Konteksnya, sebagai pemerintah, saya mau membantu, tapi dijawab dengan video itu. Kalau kita mau bantu kan harus punya dokumen dan tanda tangan dia. Bagaimana kita mendapatkan itu? Sementara selain ada sumpah banget dia tidak melaporkan masalahnya ke KBRI. Dari mana kita bisa membantu tanpa dokumen? Balas Mahfud MD dengan tegas. Yang paling membuat Fadlizon terpojok ini adalah tweet balasan dari Mbak Monica yang mungkin membuat wajah Fadli ini merah meredam dan pusing 7 keliling. Fadlizon kalau ngomong suka ngelindur pak. Mungkin ada baiknya dia kehilangan pita suara biar nggak asal ngomong lagi. Dan cuitan dari Monica tersebut dibalas langsung oleh Mahfud MD. Monica, kalau kehilangan pita suara masih bisa nge-tweet loh. Kan nge-tweet pakai jari. Tapi Fadlizon itu teman saya berselancar di Twitter. Dulu RUU HIP itu dia juga yang menyalahkan pemerintah.
Padahal dibuat oleh lembaga dia DPR. Rupanya itu mainan dia agar RUU batal, beres. Akhirnya ia pun jadi membuka borok anggota DPR RI itu ke semua khalayak ramai. Dan Fadlizon ini akhirnya sadar dan membalas Twitter Mahfud MD. Baiklah Pak Mahfud MD, mungkin ada kesalahpahaman teori dan praktiknya. Konteksnya bisa beda. Banyak yang misterius waktu itu. Saya percaya Pak Mahfud mau bantu, tapi kan belum jadi Menko. Kalau begitu, bantulah kini dengan narasi welcoming yang hangat sebagai warga negara dan ulama. Kalau bisa ikut jemput. Salam. Pengen ketawa, dan tertawalah kita membaca tweetan dari Fadlizon ini. Bagaimana tidak tertawa coba? Emang siapa si risik itu? Harus dibantu dengan narasi welcoming. Emang dia siapa harus dijemput? Maksudnya Fadlizon itu Pak Mahfud jemput ke bandara bawa polisi untuk kasus-kasusnya. Mungkin itu benar. Ya kan memang sudah dipersiapkan untuk kasus-kasusnya. Tinggal kita tunggu saja dipanggil atau diciduk paksa. Dan jawaban dari Mahfud MD atas tweetan dari Fadlizon ini sungguh makjleb dan membuat Fadli terdiam. Betul Pak, sebelum saya Menko, Rizik sudah di Saudi. Awal saya Menko, ribut dia cekal. Saya mau bantu, saya jumpa pers minta dikirim dokumen dengan email atau WA, tapi tak dijawab. Malah yang masuk video sumpah itu. Jadi saya cari info sendiri ke kerajaan Arab Saudi, termasuk ke imigrasi, dan bicara dengan Dubes Saudi. Jadi sudah jelaskan Fadli, kita sebagai warga negara hanya tinggal menunggu dan melihat apa saja drama yang terjadi di hari kedatangan seorang Rizik. Mari kita lihat bersama.